Maka kalau Anda berpikir, setelah saya berdoa, saya mestinya mendapatkan. Anda seperti nonton TV aja, bukan berdoa. Bagian yang kedua adalah berdoa itu untuk mencari kehendak Allah. Jadi dalam buku itu saya katakan berdoa bukan untuk mewujudkan keinginanmu, bukan. Kalau engkau berdoa hanya supaya keinginanmu tercapai, berhentilah berdoa. Sebab berdoa itu bukan untuk memenuhi keinginanmu, bukan. Berdoa itu untuk mencari kehendak Allah. Kalau kita berpikir berdoa untuk memenuhi keinginan kita, itu bukan doa, berhenti berdoa. Nah, dalam doa yang demikian kita perlu bersabar. Jadi, menarik sekali bahwa doa itu tidak sama seperti orang menekan tombol remote. Ketika kita menonton televisi, begitu kita tekan tombolnya, langsung ganti acaranya. Bukan seperti itu. Jadi berdoa itu juga, kita tidak boleh menempatkan doa itu seperti orang demikian. Maka ketika kita selesai berdoa, maunya ada perubahan total dalam hidup kita. Ketika kita selesai berdoa, maunya yang saya mohon itu segera diberikan. Berdoa itu tidak demikian. Ternyata berdoa itu adalah sebuah perjalanan, peziarahan yang menuntut perlu banyak kesabaran. Maka kalau Anda berpikir, setelah saya berdoa, saya mestinya mendapatkan. Anda seperti nonton TV aja, bukan berdoa. Begitu ganti, kita pengennya ini, saya pengennya mau nonton sepak bola, ganti ada sepak bola. Mau nonton berita, ganti datang berita. Demikian kalau kita perlakukan doa. Saya maunya ini, berdoa langsung ganti. Kalau tidak lagi demikian, maka saya berhenti. Maka jangan sampai ketika kita berdoa, kita memperlakukan doa seperti kita sedang menonton dengan remote di tangan. Kita hendak mengatur segala sesuatu seperti keinginan kita. Bukan, kehendak Allah yang utama. Maka perjalanan di padang gurun yang saya gambarkan dalam slide yang sebelumnya itu menunjukkan perjalanan yang memerlukan kesabaran. Demikian juga orang ketika sedang berdoa, dia harus bersabar dalam doa itu. Ada kesulitan, ada kesedihan, ada banyak pencobaan, ada gangguan dan macam-macam. Kalau kita sadar hidup itu sebagai perjalanan di padang gurun, maka perlu kesabaran itu. Jangan sampai kita kemudian sudah setengah jalan menyerah. Menyerah kenapa? Menyerah karena itu tadi, kita memperlakukan doa itu seperti orang tekan remote. Karena tidak berubah berarti kita anggap rusak doa, rusak remote-nya. Ya sudah tidak dipakai. Maka doa kalau tidak dikabulkan, berhenti berdoa. Kenapa? Karena kita anggap doa ini rusak. Tidak ada manfaatnya. Santa Teresa dari Avila yang banyak saya kutip dalam buku itu mengatakan demikian. Bisa terjadi bahwa ketika kalian sampai dan hanya tinggal membungkuk untuk minum dari mata air, tapi kalian tidak melakukannya dan kehilangan berkat ini karena mengira bahwa kalian tidak cukup kuat untuk memperolehnya. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Santa Teresa dari Avila ini. Saya buat gambar yang ada di slide itu. Dua orang yang sedang berjuang untuk mendapatkan, boleh dikatakan permata, berlian atau emas itu. Orang yang ada di gambar bawah ini, yang paling bawah ini. Tinggal sedikit lagi kamu mau minum rahmat Allah dari sumber itu. Karena mungkin sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dia berdoa. Akhirnya berhenti karena ternyata terasa tidak ada manfaatnya. Dia pulang. Maka Teresa mengingatkan bahwa ketika kamu mau sampai dan hanya membungkuk, gambar yang di bawah ini ilustrasinya sangat menarik. Dia hanya sekali pukul, tapi karena dia pulang menyerah, dia tidak dapat apa-apa. Sementara yang di atas itu masih berjuang terus. Tinggal sekali pukul, akhirnya dia pulang. Inilah bahaya doa kalau kita memperlakukan doa itu seperti orang menekan remote control. Kita gampang menyerah. Kita pulang, lalu kemudian ya sudah seperti pulang, sudah berjuang, tapi tidak mendapat apa-apa. Maka Teresa menarik sekali mengingatkan, kamu hanya membungkuk untuk minum dari air itu, tapi kamu tidak melakukannya. Kenapa? Karena kamu merasa tidak kuat, merasa tidak bermanfaat, lalu kamu pulang.
Nah, saudara-saudari, hal ini menjadi penting bagi kita nanti untuk kemudian berdoa itu ternyata keindahannya ada dalam perjalanan kita berproses. Tapi dengan keyakinan bahwa di balik ini, di balik perjuangan ini, ada begitu banyak keindahan, ada begitu banyak harta yang telah disediakan oleh Allah. Tinggal ambil saja, membungkuk untuk minum. Tapi kita tidak ambil dan pulang sebagai orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena kita merasa tidak kuat untuk melakukannya. Lalu yang berikut adalah doa adalah untuk mencari kehendak Allah, maka doa itu bukan mencari mujizat. Saya tuliskan juga dalam buku itu bahwa ternyata sekarang ini ada tren bahwa orang melakukan safari doa, melakukan aneka olah rohani, praktek devosi hanya untuk mendapatkan mujizat. Bahkan mereka mencari pastor, pelayan yang konon bisa mendatangkan mujizat, bahkan pergi ke tempat-tempat sana dan seterusnya hanya demi mujizat. Saya bertanya, apakah doa itu hanya mujizat? Hanya demi mujizat.